Di sini, kami akan menampilkan video pembelajaran materi tentang konsep kajian wacana. Simak terus ya videonya. Oke teman-teman, materi yang pertama akan saya jelaskan itu tentang memahami hakikat wacana. Secara bahasa, wacana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu wach, wak, dan vak, yang artinya berkata dan berucap. Kemudian, kata tersebut mengalami perubahan menjadi wacana. Kata ana yang berada di belakang adalah bentuk sufiks atau akhiran yang bermakna membendakan. Dengan demikian, kata wacana dapat diartikan sebagai perkataan dan tuturan. Selanjutnya, pengertian wacana. Wacana adalah satu bahasa yang terlengkap di atas kalimat dan satuan gramatikal yang tertinggi dalam hierarki gramatikal. Sebagai satuan bahasa yang terlengkap, wacana mempunyai konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang dapat dipahami oleh pembaca dan pendengar. Sebagai satuan gramatikal yang tertinggi, wacana dibentuk dari kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dan persyaratan kewacanaan lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, Samsudin mengidentifikasi ciri dan sifat sebuah wacana sebagai berikut. Yang pertama, wacana dapat berupa rangkaian kalimat ujar secara lisan dan tulisan atau rangkaian tidak tutur. Yang kedua, wacana mengungkapkan suatu hal yaitu subjek. Yang ketiga, penyajiannya teratur, sistematis, koheren, lengkap dengan semua situasi pendukungnya. Yang keempat, memiliki satu kesatuan misi dalam rangkaian itu. Dan yang kelima, dibentuk oleh unsur segmental dan non-segmental. Materi yang selanjutnya yaitu alat-alat wacana. Alat-alat wacana terdapat 4 pembangunan wacana. Yang pertama, konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi yaitu alat untuk menghubung-hubungkan bagian-bagian kalimat atau menghubungkan paragraf dengan paragraf. Yang kedua, kata ganti. Menggunakan kata ganti seperti dia, nya, mereka, ini dan itu sebagai rujukan anaforis. Contohnya seperti, anak itu terpeleset lalu jatuh ke sungai. Beberapa orang yang lewat mencoba menolongnya. Dan yang ketiga, elipsis, yaitu penghilangan bagian kalimat yang sama yang terdapat kalimat yang lainnya. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan materi tentang memahami hakikat wacana dan alat-alat wacana. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nah selanjutnya ada jenis-jenis wacana. Berbagai jenis wacana dapat disesuaikan dari sudut pandang mana wacana itu dilihat. Pertama-tama, dilihat dari adanya wacana lisan dan wacana tulis melalui sarana bahasa lisan atau bahasa tulis. Lesch mengklasifikasikan wacana berdasarkan fungsi seperti yang dijelaskan berikut ini. Yang pertama, wacana ekspresif. Apabila wacana itu bersumber pada gagasan penutur atau penulis sebagai sarana ekspresi seperti wacana pidato. Dan yang kedua, ada wacana fatis. Apabila wacana itu bersumber pada saluran untuk memperlancar komunikasi seperti wacana perkenalan pada peserta. Dan yang ketiga, wacana informasional. Apabila wacana itu bersumber pada pesan atau informasi seperti wacana berita dalam media massa. Dan yang keempat, ada wacana estetik. Apabila wacana itu bersumber pada pesan dengan tekanan keindahan pesan seperti wacana puisi dan lagu.
Wacana dapat pula dibedakan berdasarkan cara pemaparannya, yaitu wacana naratif, wacana deskriptif, wacana ekspositoris, wacana argumentatif, wacana persuasif, wacana hartatoris, dan wacana prosedural. Itu tadi pemaparan materi tentang jenis-jenis wacana. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. D. Subsatuan wacana. Dari pembicaraan di atas dapat dikatakan bahwa wacana adalah bahasa yang utuh yang lengkap. Maksudnya, dalam wacana ini, satuan ide dan pesan yang disampaikan akan dapat dipahami pendengar atau pembaca dalam keraguan atau tanpa merasa adanya kekurangan informasi dari ide atau pesan yang tertuang dalam wacana. Mungkin ada ide atau pesan yang sangat sempit atau sedikit, sehingga cukup diwujudkan dalam satu kalimat seperti hal berikut. Jagalah kebersihan, tetapi mungkin juga ada yang agak besar atau agak luas, sehingga perlu diwujudkan dalam 2-3 kalimat atau lebih. Seperti tulisannya biasa, kita lihat di muka pintu, masuk masjid atau musola, bukalah alas kaki, sepatu, sendal, dan lain-lain. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kalau isi wacana itu berupa masalah keilmuan yang cukup luas, diuraikan berdasarkan persyaratan suatu karangan ilmiah, maka wacana itu akan menjadi sangat luas. Mungkin bisa puluhan atau ratusan halaman panjangnya. Jika demikian, wacana itu akan dibagi-bagi dalam beberapa bab. Setiap bab akan dibagi lagi atas beberapa subbab. Setiap subbab disajikan dalam beberapa paragraf atau juga subparagraf. Setiap paragraf biasanya berisi satu gagasan atau pikiran utama yang disertai dengan sejumlah pikiran penjelas. Di video pembelajaran yang telah kami tampilkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.